Empu terdahulu adalah seorang empu yang sakti. Mereka bisa memasukkan makhluk gaib ke dalam sebuah keris ciptaannya, ilmu Kodam, yaitu ilmu yang memang menggunakan jasa makhluk gaib untuk menjalankan semua tugas atau perintah dari sang pemilik ilmu untuk mendapatkan Kodam dengan mempelajari ilmu Kodam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Berimin Story. Apa itu Kodam? Apa saja jenis-jenis Kodam? Masyarakat Jawa sangat kental sekali dengan dunia mistis. Kodam selalu identik dengan dunia paranormal. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dimudahkan dari segala munajat-munajatnya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, di sini aja. Apa itu Kodam? Sudah sering kita dengar yang namanya Kodam. Bahkan dari kita mungkin sudah ada yang pernah dengar dengan jenis-jenis Kodam. Namun, tahukah Anda secara detail apa itu Kodam? Ada berapa jenis Kodam itu? Apa itu Kodam pendamping? Apa itu Kodam pusaka? Apa itu Kodam ilmu? Apa itu Kodam benda bertuah? Apa perbedaan masing-masing dan Kodam tersebut? Semuanya akan kita bahas di sini. Kodam adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah, Kodam diciptakan untuk menjaga atau mendampingi manusia yang mempunyai karakter penurut dan sangat setia. Kodam adalah makhluk gaib dari jenis golongan malaikat. Namun, kalau melihat tingkatannya, Kodam masih di bawah malaikat. Banyak yang bilang kalau Kodam adalah jin dari golongan putih. Kodam adalah bukan suatu kekuatan yang menutup diri, melainkan suatu kekuatan yang terbuka, yang bisa dijadikan sebagai pengawal dalam segala hajat yang terkait dengan problem kehidupan manusia. Jumlah Kodam sangat banyak, jenisnya pun beragam macam, termasuk setiap huruf Al-Quran maupun raja atau jimat itu juga biasanya mengandung Kodam tertentu. Berdasarkan keberadaan Kodam juga bertuang dalam Al-Quran. Maksud ayat tersebut adalah minta diberi sebuah pendamping. Pendamping bisa dari golongan jin maupun manusia. Masyarakat umum, Kodam biasanya selalu dikaitkan dengan penghuni sebuah pusaka atau benda bertuah lainnya. Maka dalam ranah spiritualitas Jawa, Kodam memiliki makna tambahan, yaitu jiwa pada suatu ilmu. Kodam biasanya membantu manusia dengan menyalurkan energi yang dimiliki Kodam tersebut, sehingga manusia yang memiliki pusaka berkodam akan mendapatkan manfaat dari energi Kodam itu, mulai dari manfaat untuk percintaan, kekayaan, penyembuhan, dan lainnya. Tidak hanya terdapat dalam sebuah pusaka maupun benda bertuah lainnya, Kodam juga memiliki beberapa jenis lain. Jenis dari Kodam ini
banyak sekali. Namun, di sini gua sampaikan secara garis besarnya saja yang sering dijumpai di masyarakat. Berikut beberapa jenis lain dari keberadaan kodam. Yang pertama, kodam pendamping. Apa itu kodam pendamping? Kodam pendamping adalah kodam yang diciptakan Allah untuk mendampingi manusia. Biasanya, kodam pendamping ini juga secara tidak sengaja mendampingi atau mengikuti seseorang yang diinginkannya. Bisa mengikuti dari sebelah kiri, kanan, belakang, bawah, atau atas. Biasanya kodam pendamping ini tertarik pada manusia yang mengamalkan ilmu atau melafalkan amalan-amalan tertentu. Mereka tertarik pada orang yang rajin ibadah atau tirakat, puasa, dan amalan-amalan lain, yang kemudian dengan senang hati mendampingi seseorang tersebut. Bahkan tidak jarang, kodam pendamping itu sering membantu orang-orang terpilih tersebut saat berada dalam kondisi terdesak. Kedua, kodam leluhur. Roh leluhur sebagai kodam. Apa itu kodam leluhur? Kodam leluhur adalah roh dari leluhur yang sudah meninggal itu menjadi kodam. Kodam jenis ini dipercayai oleh masyarakat Jawa kuno memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi. Asal muasal kodam ini adalah dari sukma atau roh para leluhur yang sudah meninggal. Kodam leluhur ini akan menjaga setiap kerabatnya atau keturunannya yang memiliki kedekatan secara emosional. 3. Kodam keris. Apa itu kodam keris? Kodam keris adalah sebuah kodam yang penghuni atau menempati salah satu keris. Kebanyakan keris-keris yang dihuni kodam atau keris dari tanah Jawa. Kodam keris ini berasal dari pembuatnya atau empunya terdahulu. Empu terdahulu adalah seorang empu yang sakti. Mereka bisa memasukkan makhluk gaib ke dalam sebuah keris ciptaannya. Keampuhan kodam keris acap sekali, tergantung dari sang pembuat. Semakin tinggi ilmu sang pembuat, maka akan semakin tinggi pula tingkat keampuhan kerisnya. Apa kehebatannya lagi? Ketika sang empu sudah tidak ada pun, kodam pada kerisnya masih tetap menghuni keris tersebut. Beberapa keris yang memiliki tingkat kodam yang cukup tinggi adalah keris Empu Gandring, keris Nogososro, dan Sabuk Inten, keris Samprenyowo, keris Setan Kober, keris Nogorunting, dan juga beberapa jenis keris lainnya. Keempat, kodam benda-benda gaib. Apa itu kodam benda bertuah? Kodam benda bertuah adalah kodam yang dipercaya menghuni benda-benda gaib. Biasanya benda-benda gaib itu bisa berupa mustika maupun benda-benda antik peninggalan terdahulu lainnya. Mustika yang biasanya dihuni oleh kodam gaib adalah mustika pesugihan Nyi Roro Kidul, mustika merah delima, mustika kecubung, mustika tapak jalak, mustika junjung derajat, mustika onik, mustika batu Sulaiman, mustika badar besi, dan jenis batu mustika lainnya. Selain batu mustika, benda-benda bertuah yang sering dihuni kodam adalah bambu petuk, rantai babi, apel jin, besi kuning, bunga bambu, kantong macan, keong buntet, akar bahar, kala cakra, dan sebagainya. Selain menghuni mustika dan benda bertuah, kodam juga sering menghuni raja atau jimat. Umumnya, kodam ini datang
sendiri pada benda-benda gaib tersebut. Namun tak jarang juga mereka sengaja dihadirkan atau diundang oleh orang dengan kemampuan tertentu untuk mengisi benda buatan mereka. 5. Kodam ilmu. Apa itu kodam ilmu? Kodam ilmu adalah kodam yang pada umumnya berasal dari ilmu yang diamalkan oleh seseorang. Kodam ini diperoleh dari hasil mengamalkan sebuah ilmu. Biasanya kodam jenis ini bersifat khusus karena memang kodam ilmu ini hanya mau menjalankan tugas dari seorang yang memiliki ilmu kodam tersebut. Ilmu ini sering juga disebut ilmu kodam, yaitu ilmu yang memang menggunakan jasa makhluk gaib untuk menjalankan semua tugas atau perintah dari sang pemilik ilmu untuk mendapatkan kodam dengan mempelajari ilmu kodam ini. Tidak semua orang bisa menjalankannya karena dari banyak cerita yang beredar, banyak orang yang belajar ilmu kodam, namun banyak juga yang gagal mendapatkan kodam tersebut dan gila. Maka dari itu banyak orang yang gila karena ilmu, karena tidak kesampaian. Demikian penjelasan apa itu kodam. Semoga Anda bisa lebih paham lagi tentang apa itu kodam. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah kata, komen di bawah agar kita semua saling sharing dan saling belajar. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar lu semua tidak ketinggalan video terbaru di Barimin Story. Salam misteri dari Barimin Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.